Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tumbukan elastik ketika dua buah benda bertumbukan M1 M2, maka kita akan bisa menggunakan konservasi momentum, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir, atau momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Demikian pula untuk energi kinetiknya, maka energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Kasus ini berlaku untuk kasus di mana tumbukannya adalah elastik. Nah, seperti pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ketika kemudian benda misalkan bergerak dengan benda M1 bergerak dengan kecepatan V1 dan benda M2 bergerak dengan benda M2 V2, maka ketika dia bertumbukan maka akan ada perubahan kecepatan, di mana VM1-nya akan mendapatkan kecepatannya akan menjadi V1 aksen, dan M2 kecepatannya akan menjadi M2 aksen, di mana kita sudah dapatkan pada materi video sebelumnya, yaitu V1 aksen yaitu sama dengan M1 min M2, M1 M2 kali V1 plus 2M2 M1 M2 V2, dan V2 aksennya adalah seperti pada layar yang ditampilkan. Nah, selanjutnya itu adalah dari kedua persamaan ini kemudian ya, persamaan V1 aksen dan V2 aksen, maka akan kita dapatkan beberapa kasus ya, atau kita bisa memperoleh beberapa kasus, di mana kasus yang pertama ya, yaitu ketika masanya itu sama ya, massa benda sama, yaitu M1 sama dengan M2 ya. Maka ketika kasus ini ada di mana M1 dan M2 nya sama, maka dari persamaan V1 aksen dan V2 aksen akan kita peroleh, atau kita akan lebih sederhana ketika V1 M1 sama dengan M2. Apa itu? Ketika ini sama berarti M1 kurang M2 sama dengan 0. Berarti ini akan sama dengan 0 ya. Dan 2M2 M1 plus M2 maka juga akan kita peroleh misalnya menjadi sama 2M1 V2. Maka kemudian berarti ketika massa bendanya sama, maka V1 aksen itu akan sama dengan kecepatan V1 ya, kecepatan V2. Demikian pula untuk V2 aksen akan sama dengan kecepatan V1. Artinya apa? Ada pertukaran kecepatan, di mana V1 aksen sama dengan kecepatan awal di benda M2, dan V2 aksen adalah sama dengan kecepatan awal dari benda M1. Itu yang pertama. Nah, kasus kedua adalah ketika benda M2 itu dalam keadaan diam ya. Jika massa M2 itu dia diam, artinya apa ya? Kalau massa M2 diam berarti V2 atau V targetnya itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kemudian dari persamaan V1 aksen dan V2 aksen, maka akan kita peroleh bahwa V1 aksen sama dengan, di mana V2 sama dengan 0, maka yang ini yang suku yang kedua itu akan sama dengan 0, maka yang tersisa adalah M1 minus M2 bagi M1 plus M2 kali V1. Dan untuk yang V2 aksen ya, V2 aksen itu akan sama dengan, di mana V2 nya sama dengan 0, maka yang tersisa itu adalah 2M1 V1 bagi M1 plus M2. Nah, ini nanti akan kita peroleh ya. Nah, kasus yang lain yaitu adalah
ketika ya dari kasus yang kedua ini kemudian kita bisa membagi dalam bentuk dua item. Yang pertama, jika massa M1 jauh lebih besar dari massa M2 ya, maka kemudian apa yang kita peroleh yaitu adalah bahwa V1 aksen akan mendekati ya, mendekati dari kecepatan V1 awal atau V awalnya ya. Sementara ya, untuk V2 aksen itu akan mendekati dari 2 kali V1 ya, 2 kali V1. Nah, artinya apa? Jika kemudian massa M1 itu dia menabrak yang massanya jauh lebih besar dari benda M2, ketika dia menabrak benda M2 yang massanya lebih kecil, maka kecepatan V1 aksen itu tidak akan berubah selama pergerakannya. Maka dia akan mendekati kecepatan V1. Sementara itu untuk kecepatan V2 aksen benda M2, maka dia akan bergerak 2 kali lipat dari kecepatan benda M1 yaitu 2 kali V1. Nah, kemudian kasusnya itulah jika kemudian massa M1 jauh lebih kecil dari massa M2 ya, yaitu dimana massa M1 yang menumbuk ya benda yang massanya lebih berat atau lebih besar dari massa penumbuk ya, yang ditumbuk lebih besar daripada massa penumbuk, jauh lebih besar ya. Maka kemudian yang terjadi itu adalah bahwa V1 aksennya ya akan menjadi negatif atau mendekati negatif dari V1 ya. Kenapa dia negatif V1? Artinya apa? Maka benda M1 itu dia akan memantul ya, akan kembali bergerak ke belakang ya. Berarti dia ketika benda M1 yang masanya lebih kecil menumbuk besar benda M2 yang masanya lebih besar, maka dia akan memantul. Nah, makanya dia arahnya akan berubah ya, dari ke X positif menjadi X negatif. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bahwa V2 aksennya ya, V2 aksennya maka cenderung tidak akan berubah ya. Atau cenderung bendanya tidak akan bergerak. Artinya dia akan mendekati nol. Kenapa? Karena benda yang menjadi penumpuknya massanya jauh lebih besar dari massa benda yang ditumpuk. Artinya apa? Berarti tidak ada kecenderungan dia tidak bergerak karena massa yang lebih kecil yang menumbuk dari benda tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Berarti dia akan diam saja. Oke. Jadi V2 aksen itu akan benda M2 akan cenderung diam karena massanya lebih kecil, lebih besar dari massa M1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.